Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra awil hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di satu majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi quburiha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku itu di waktu pagi hari. Waktu setelah selesai sholat subuh sampai waktu terbitnya matahari ini adalah waktu barakah. Karena waktu berkah, maka harus diisi dengan amalan-amalan yang mengantarkan pada kebaikan. Misalnya apa? Misalnya kita kalau habis selesai sholat subuh jangan langsung berangkat, beranjak dari tempat duduk kita berzikir sampai terbit matahari. Itu yang dilakukan para ulama kita dan juga yang dilakukan oleh Rasul kita. Atau kita isi waktu pagi kita dengan memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena dua malaikat turun, satu malaikat itu mendoakan orang yang sedekah keberlipat gandaan di dalam rezekinya. Malaikat yang satu lagi mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah karena sifat kikir dan pelit dalam dirinya. Tapi kalau memang tidak memiliki harta nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang diluaskan rezekinya, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, tapi nggak mau bersedekah sama sekali, maka pada pagi hari itu dapat doa malaikat tadi. Karena itu maka harus diisi nih dengan amalan yang baik, termasuk taklim. Habis sholat subuh jangan tidur, isi nanti pas selesai terbit matahari bolehlah kalau Anda mau tidur, tapi dianjurkan kita jangan tidur. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini masih dalam kajian surat Al-Baqarah, tapi kajiannya lebih mengambil secara tematik terhadap poin-poin penting di dalam agama kita, yaitu tentang salat. Kemarin kita sudah bahas tentang kiblat, sebelumnya kita bahas tentang ibadah di dalam surat Al-Baqarah. Sekali lagi surat Al-Baqarah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana salat itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Tentu nanti kita akan menghadirkan ayat-ayat yang secara terpisah berbicara tentang salat di dalam Al-Baqarah, yang kemudian kita gabungkan apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama perlu kita bahas dulu tentang salat. Salat ini sudah menjadi kosakata di dalam bahasa Indonesia, salat. Padahal kata salat itu adalah kosakata yang diambil dari bahasa sebelumnya. Bukan cuma bahasa Arab pun mengambil dari bahasa Arabia, dari kata salat, selata. Jadi salata dibaca selata, yang kalau diartikan itu artinya membungkuk. Jadi orang membungkuk seperti ruku itu salat. Lalu kemudian diambil ke dalam bahasa Ibrani.
bahasanya orang-orang Yahudi Ibrani, dengan istilah solautah. Kemudian terambillah menjadi salawat. Dan kata salawat itu lalu kemudian menjadi istilah biara-biara, tempat-tempat ibadah. Salawat. Islam ngambil istilah salat ini yang pernah digunakan oleh ahlul kitab. Lalu kita ambil jadi salat. Yang maknanya sama, membungkuk. Maka salat itu harus al-inhina, harus membungkuk. Maka nanti membungkuk itu bisa ruku sampai sujud. Semua agama-agama yang diturunkan oleh Allah, sholatnya sama. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu sholatnya sama. Yang membedakan waktunya. Maka kalau ditanya gimana sholatnya Nabi Adam, sama dengan kita. Nahnu ma'asyiral anbiya, kata Nabi, kami para nabi dan rasul diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Sama nggak dengan kita, Pak? Sama. Kata Nabi itu. Yang kedua, karena sholat itu adalah sesuatu bentuk penghambaan kepada Allah, maka harus membungkuk, bukan berdiri seperti kebanyakan orang-orang yang salah memahami syariatnya. Sebagai contoh misalnya, orang-orang pengikut Nabi Isa atau Nabi Isa sendiri sholatnya ke kita. Coba dicari dalam kitab Bible mereka itu. Sama sholatnya dengan kita. Meninggal pun dikafankan seperti kita. Tapi realitas masyarakat Kristen sekarang sholatnya gimana, Pak? Ibadahnya gimana? Berdiri sambil nyanyi-nyanyi. Kedua, pas meninggal dikafankan enggak? Enggak. Pakai pakaian jas. Taruh di peti. Kira-kira menyimpang enggak tuh? Menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, atau dalam bahasa mereka Yesus Kristus. Sudah berbeda. Karena itu maka zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu salatnya ada unsur membungkuk, baik itu ruku maupun sujud, sama. Karena itu maka salat itu di dalam sejarah tentang persoalan salat bentuknya macam-macam. Ada yang diam, ada yang berpikir, merenung, berdiri menghadap Tuhan. Itu zaman dulu seperti itu. Kemudian ada yang bergerak, diam dengan ucapan-ucapan tertentu. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk salatnya adalah yang pertama bergerak. Yang kedua berbungkuk. Yang ketiga membaca doa. Makanya sama semua tuh, Pak. Misalnya saya beri contoh Nabi Adam. Kalau tidak salah sholat subuh. Sholatnya sama tapi waktunya di subuh. Kemudian Nabi berikutnya ada cuma khusus waktu zuhur. Ada yang khusus waktu asar. Ada yang khusus waktu maghrib dan ada yang khusus waktu isya. Nabi Muhammad SAW digabungkan semua menjadi berapa waktu? Berapa waktu, Pak? Jadi 5. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menggabungkan semua syariat yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya. Maka disebut dengan penyempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu, termasuk sholatnya sempurna. Maka tidak boleh lagi ada perubahan dalam sholat. Kalau ada orang yang ngubah sholat jadi 6 waktu, bid'ah. Kenapa? Karena mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diadakan, yang sudah bersifat qat'i, pasti. Maka sekali lagi sholat kita itu terdiri dari 3: berdiri, bergerak dalam bentuk membungkuk, serta membaca bacaan-bacaan. Bapak kalau sholat berdiri, bergerak, membaca bacaan gitu?
Nah itu makna sholat. Maka kalau ada sholat cuma seperti yang dilaksanakan yang lain, maka nggak dianggap sholat dalam makna bahasa. Itu yang pertama. Kedua, sholat ini syariat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maka menjadi rukun. Kenapa salah satu rukun Islam itu sholat? Karena dia ibadah universal. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu semuanya sholatnya ada. Misalnya saya beri contoh nih. Orang-orang Yahudi, bentuk sholatnya itu adalah ada sholat harian kayak kita. 5 waktu. Ada sholat yang dilaksanakan di hari Sabtu. Kalau kita di hari apa? Jumat. Jadi Yaumus Sabti itu hari Sabtu, bagi orang-orang Yahudi itu hari sakral. Makanya dulu dalam ceritanya orang-orang Bani Israel dilarang melaksanakan aktivitas di hari Sabtu. Disebut dengan Sabat. Tetapi anehnya ikan-ikan muncul di hari Sabtu, Pak. Seperti mengejek orang-orang Yahudi itu. Muncul yang biasanya kalau di hari lain nggak muncul tuh, susah nyari ikan. Makanya mereka membuat siasat yang kemudian Allah laknat mereka menjadi apa, Pak? Khanazir wal qara'id wal qurd. Ini menjadi babi-babi dan menjadi monyet-monyet. Jadi orang-orang Yahudi sama, sholatnya harian, ada sholat hari Sabtu, sholat di akhir setiap bulan, ada sholat jenazah seperti kita, ada sholat malam yang dilakukan para nabi dan para qadhi, sama. Kemudian yang lain juga sama itu. Orang-orang Kristen juga sama. Sebelum terjadi perubahan, misalnya di gereja Ortodoks Syria, itu mereka melaksanakan salat 3 rakaat. Rakaat pertama, al-qiyam, berdiri. Rakaat kedua, ruku dan sujud. Dan pada berikutnya adalah mereka melantunkan doa-doa baik dalam bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Dibacakan pujian yang dikutip dari kitab Mazmur, dan pada rakaat ketiga lalu kemudian membaca qanun al-imam, semacam pengakuan kepada Tuhan atau bentuknya syahadat. Sama, Pak. Orang-orang Kristen Ortodoks nggak ada tuh ibadahnya seperti yang sekarang. Apalagi di Syria, karena Syria juga bahasanya bahasa Arab. Jadi doa-doanya dengan bahasa Arab. Kalau dia bilang Allah Maha Besar, dia bilangnya apa? Allahu Akbar. Kalau dia bilang Maha Suci Allah, dia bilang apa? Orang Kristen yang ada di Syria, dia bilang apa? Subhanallah. Jadi sama itu. Maka nggak ada persoalan sebenarnya dalam persoalan itu. Tapi kemudian dalam sejarah perkembangan orang-orang Kristen itu terjadi perubahan yang sudah keluar dari makna asal kata sholat tersebut. Jadi kalau kita simpulkan sama semua itu maknanya. Yang ketiga, bagaimana sholat itu dibedah atau dipaparkan dalam surah Al-Baqarah. Sekali lagi dalam Al-Baqarah, kalau kita bahas secara tematik dalam semua Al-Quran, itu nanti ada tambahan-tambahan. Nah, kalau kita dalam Al-Baqarah, ada banyak ayat, hampir 10 atau lebih dari 10 ayat yang berbicara tentang salat. Lebih dari 10 ayat yang berbicara tentang persoalan salat. Yang di dalam ayat-ayat tersebut kalau di mapping, kalau dipetakan, itu maka kita bisa bagi jadi 3. Yang pertama adalah hakikat salat itu. Mahiyas salat. Apa itu salat dalam surah Al-Baqarah? Yang kedua, fungsi salat buat apa? Dan yang ketiga adalah tujuan salat untuk apa? Jadi ada 3 yang dibahas dalam surat Al-Baqarah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama, salat itu
di dalam surat Al-Baqarah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ekspresi dari ketakwaan. Atau ciri dari orang-orang bertakwa itu salah satunya adalah sholat. Sementara takwa itu yang mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Kalau kita bicara tentang takwa kepada Allah di dalam Al-Quran, itu dijelaskan tuh ciri-cirinya. Salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yuqimunas shalah, menegakkan salat. Coba kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Qur'an yang merupakan di dalamnya petunjuk buat siapa? Lil muttaqin. Buat orang yang bertakwa. Alladzina yuqimunas shalah. Siapa orang bertakwa itu? Kata Allah, yang menegakkan salat. Maka salat ini menjadi prinsip dasar, amalan dasar dari orang bertakwa. Maka untuk mengukur seseorang baik tidaknya di salatnya. Karena itu maka Nabi pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabul abdu indallahi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihitung, diperiksa oleh Allah dari hambanya itu pada hari kiamat nanti salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya bagus, saluha sairu a'mali. Kalau salatnya bagus, maka semua amalnya bagus. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, maka semua amalnya rusak. Salat yang gimana? Salat yang dilaksanakan dengan khusyuk. Nanti kita jelaskan, Pak, khusyuk itu apa? Dan sekaligus kita akan jelaskan praktek dari melaksanakan ibadah salat yang khusyuk. Jadi dalam surat Al-Baqarah, salat itu adalah ekspresi ketakwaan seorang. Dan itu yang pertama disebutkan, alladzina yuqimunas shalah. Maka orang bertakwa kalau tidak salat, dia nggak dianggap bertakwa. Karena prinsip dasar. Dan dia adalah amalan pertama yang akan dihisab. Karena itu maka menjadi rukun. Karena itu maka menjadi wajib. Tidak ada persoalan no excuse with sholat. Tidak ada alasan, gue lagi capek nggak bisa sholat. Nggak bisa. Gue lagi sakit, tetap sholat. Bapak sakit nih, sholat wajib nggak? Wajib. Nggak bisa berdiri. Tidak apa akan laksanakan sholatnya? Duduk. Nggak bisa duduk. Berbaring. Dan seterusnya. Jadi sholat itu nggak ada persoalan. Gue sakit nggak bisa sholat. Nggak ada. Tetap harus melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ukuran seseorang masuk ke dalam surga itu di sholatnya. Itu pertama. Yang kedua, sholat itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah adalah perjanjian kita dengan Allah. Dan orang-orang sebelum kita, mereka pun membuat perjanjian yang sama dengan Allah. Apa? Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Di dalam ayat berikutnya nanti ada tulisan atau perintah di baris ketiga, wa aqimus shalah, dan melaksanakan salat. Berarti salat ini perjanjian kita dengan Allah. Karena itu maka di dalam melaksanakan salat, Bapak setiap kali, setiap saat buat perjanjian. Di mana perjanjiannya nih, Pak? Di mana? Doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Bapak bikin perjanjian.
Apa perjanjiannya? Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, semua hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas selesai sholat, semua yang kita laksanakan bukan karena Allah, berubah. Padahal kita bikin apa itu tadi? Perjanjian. Nah, karena itu maka sholat ini adalah perjanjian yang harus kita tegakkan. Karena dia perjanjian, kalau dilaksanakan, Anda akan berubah. Hidup Anda akan bagus. Maka indikator seseorang bisa bagus hidupnya adalah di sholatnya. Tapi kalau sholatnya, hidupnya masih berantakan, ada something wrong dalam sholatnya. Ada persoalan dalam sholatnya itu. Maka orang nanti ditanya, ente sholat tapi masih nyolong sendal. Nah, ada masalah itu dengan sholatnya. Kok bisa? Berarti sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, sholat itu di dalam surat Al-Baqarah adalah momen komunikasi dengan Allah. Maka harus dijaga. Dijaga apanya? Waktunya, caranya, konsistensinya, dan harus khusyuk. Itu sholat. Di mana ayatnya? Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah. Jaga apa? Salat-salatmu. Yang dijaga apa? Waktunya dijaga, caranya dijaga, istiqomahnya dijaga. Yang dimaksud waktunya apa? Anda kalau sholat jangan lewat waktunya. Kalau sholat zuhur, sholatnya di waktu zuhur, jangan pas asar. Udah di akhir kita mulai sholat. Jaga waktunya. Yang kedua, caranya. Misalnya apa? Gerakan-gerakan sholatnya, rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya dijaga, Pak. Jangan cuma rukunnya, tapi juga sunnah-sunnah dijaga. Maka nanti di dalam sholat itu ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Kalau mazhab Syafi'i, rukun sholatnya itu 13. Mazhab lain macam-macam tuh. Jadi antara 4 mazhab, beda-beda rukunnya dan beda-beda cara sholatnya. Tapi sholatnya sama, tapi caranya beda. Kenapa bisa beda? Karena yang mereka terima dari Nabi berbeda-beda pemahamannya. Nabi cuma bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Tapi orang ngelihat orang, kira-kira beda pendapat enggak, Pak? Bapak kalau ngelihat saya macam-macam beda. Ada yang mengatakan si A begini dan seterusnya macam-macam. Ada yang ngelihat kuping saya, hidung saya, ada yang ngelihat macam-macam. Ustaz tuh hidungnya pesek. Ada yang bilang gitu, kupingnya caplang. Macam-macam orang berbicara. Kenapa? Masing-masing orang melihat dari perspektifnya. Nanti kita akan jelaskan salat mazhab Syafi'i. Yang kedua, khusyuk. Harus dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Salatlah kalian karena Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Qanitin itu penuh dengan ketaatan, tapi yang dimaksud adalah khusyuk. Anda kalau salat khusyuk. Jangan salatnya main-main. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah bersemayamnya hati di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati. Anda ketika sholat, itu Anda menghadap Allah. Rendah. Allah maha tinggi, Anda rendah. Maka jangan perlihatkan kesombongan Anda di hadapan Allah. Maka orang kalau sholat, menghadap ke atas, hukumnya gimana, Pak? Begini, saya sholat begini nih. Makruh. Kenapa? Sombong banget loh. Kok sholat menghadap ke atas? Sholat harusnya menghadap ke mana? Ke tempat sujud. Maudhi'is sujud. Nah, itu jadi sunnah. Maka khusyuk itu ruhnya sholat. Kalau seandainya khusyuk itu hilang dari sholatnya, maka sholat itu cuma gerakan-gerakan biasa yang tidak memiliki makna. Maka harus khusyuk. Siapa contohnya? Ada seorang sahabat Nabi namanya Abbad bin Bishr.
Dia termasuk sahabat Nabi yang luar biasa. Suatu ketika dalam peperangan berhenti sejenak. Waktu malam sudah datang. Para sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang lelah. Jadi mereka butuh istirahat. Karena ini dalam keadaan siaga penuh, musuh siap-siap untuk menyerang, maka Nabi buat sejenis penjagaan. Di antara sahabat Nabi yang siap menjaga itu ada 2 orang. Namanya Abbad bin Bishr dan Ammar. 2 orang ini. Dan 2 orang ini sahabat. Lalu mereka berdua bikin perjanjian. Dari waktu awal malam sampai pertengahan malam, kata Ammar, saya yang jaga. Nanti habis pertengahan malam sampai waktu berikutnya, kata Abbad, saya yang jaga. Jadi berganti, shift. Jadi pergantian penjagaan itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Dijaga. Ammar menjaga. Sementara Abbad bin Bishr, karena dia waktu menjaganya nanti pas pertengahan malam, dia tidak tidur, tetapi dia sholat. Ternyata Ammar tertidur Pak, karena lelah. Yang seharusnya dia jaga tertidur, karena capek banget. Tertidur. Abbad bin Bishr tetap sholat. 2 rakaat. Pada saat dia sholat, karena Ammar tertidur, musuh tiba-tiba melihat. Langsung dia panah, dapat 3 kali panahan. Abbad kena badannya kepanahan. Pada saat sholat Abbad bin Bishr sholat, pada saat dipanah kena 1. Abbad nggak merasa apa-apa, dicabut 1. Pas kemudian lagi sholat berikutnya dia dipanah, dicabut lagi 1. Dalam sholat. Karena yang dibaca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi berapa menit itu? Lama itu. Yang dibaca surat Al-Kahfi dan dia belum berhenti. Kenapa? Karena dia berhenti nggak selesai itu. Maka dia sampai berhenti membaca surat Al-Kahfi. Dan yang ketiga dicabut lagi. Pas selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru terasa sakitnya. Sakitnya terasa. Ternyata dia dipanah. Dia nggak tahu kalau dia dipanah, Pak. Khusyuk nggak tuh? Khusyuk. Bapak misalnya sholat dipanah, lagi sholat dipanah, batal nggak sholatnya? Jangankan dipanah, gempanya kabur. Dulu waktu gempa di Palu, Pak, lagi sholat kabur semua, Pak. Kenapa? Takut kena reruntuhan. Itu sholat nggak khusyuk. Nah, sholat khusyuk itu adalah Anda nggak merasakan apa-apa, yang Anda rasakan adalah Anda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk supaya sholat kita lebih khusyuk, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, yang pertama jaga adab sholatnya, jaga rukun dan sunnahnya, itu 1. Yang kedua, hati Anda bersihkan sebelum melaksanakan sholat. Sifat-sifat buruk hentikan. Kenapa? Itu yang mengganggu kekhusyukan sholat. Karena kita nggak mungkin khusyuk seperti khusyuknya Abbad bin Bishr, maka ada khusyuk minimal. Kata Imam Al-Ghazali, khusyuk minimal itu ketika Anda mengucapkan takbir Allahu Akbar, Anda ingat Allah, disitulah khusyuk minimal. Jadi nggak perlu dari awal sampai akhir Anda khusyuk seperti Abbad bin Bishr. Sampai dipanah pun dia nggak merasa. Tapi cukup ketika Anda mengingat Allah, ketika Allahu Akbar, itu Anda ingat Allah. Maka Anda dianggap sudah khusyuk pada tingkatan minimal. Habis Allahu Akbar, setelah itu ingat utang, ingat apa dan seterusnya, itu lain lagi cerita. Yang penting pada saat ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, Anda ingat Allah, maka itu sudah jadi khusyuk. Karena itu maka fikih sholat pelajari, Pak. Rukun, sunnahnya pelajari. Kalau bapak-bapak nggak pelajari, bapak nggak termasuk menjaga adab. Tidak menjaga rukun dan tidak menjaga sunnah. Harus pelajari. Maka yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang muslim itu adalah sholatnya. Jangan langsung pertama kali belajar ilmu waris. Warisan nggak punya dipelajari. Kontrakan nggak punya, Pak. Warisan dipelajari apa? Itu mau ngapain? Nanti kalau udah waktunya. Atau langsung belajar ilmu haji.
Bapak belum waktunya untuk pergi haji. Kenapa? Masih nunggu. Nanti belajarnya nanti. Pas mau melaksanakan haji baru belajar. Sekarang yang perlu dipelajari apa? Sholatnya. Nanti pas menjelang Ramadan, apa yang dipelajari? Puasanya. Gitu tuh cara belajar. Pas mau belajar, pas mau Ramadan nih perlu belajar fikih puasa biar kita tahu. Nanti pas kita mau melaksanakan haji sudah waktunya belajar haji manasiknya. Kalau kita pas punya harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, pelajari fikih zakatnya. Begitu caranya. Nah, saya akan jelaskan tentang fikih sholat mazhab Syafi'i nanti dengan mazhab Maliki. Saya praktikin Pak ya, supaya lebih jelas. Kira-kira berapa menit bisa selesai? Suara saya kedengar nggak Pak? Kedengar ya? Suara saya besar sih ya. Jadi kalau sholat mazhab nanti ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i supaya Bapak tahu. Rukun dan sunnahnya harus diperhatikan. Kalau mazhab Syafi'i rukunnya 13. Nanti mazhab Maliki lain lagi. Kalau mazhab Syafi'i rukunnya 13, kita ini mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain enggak? Mazhab apa? Apa mazhabnya apa sih? Benar Syafi'i. Tapi soalnya jangan sini, soalnya sana. Yo, bingung mazhab Hanafi kan? Kalau mazhab Syafi'i itu yang pertama adalah niat. Tuh niat. Semua mazhab sepakat niat itu menjadi karena innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan kita harus dasarnya niat. Niat itu dalam hati. Dalam hati ini. Tetapi mazhab Syafi'i mensunnahkan melafazkan niat. Tapi dia dalam hati semua sepakat. Mazhab Syafi'i dilafalkan. Usolli fardhu dhuhri. Itu namanya melafalkan. Itu bukan niat, tapi melafalkan niat. Niatnya harus di hati. Kata mazhab Maliki enggak perlu dilafalkan. Makruh hukumnya. Ente kalau sholat langsung aja Allahu Akbar. Enggak perlu pakai usolli. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i kita baca usolli. Yang mazhab Syafi'i ikut saya baca usolli. Nah, pada saat ketika Anda mau melaksanakan sholat, maka harus disetting diri Anda untuk niat. Kita karena mazhab Syafi'i kita sebut usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman, yang makmum lillahi ta'ala. Baru diangkat nih. Pas diangkat ini berbarengan dengan yang kedua, rukunnya takbir, ucapin Allahu Akbar. Tapi berdiri termasuk rukun. Bagi orang yang mampu berdiri, maka dia harus berdiri dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah, Anda mampu berdiri tapi Anda malas berdiri boleh, tapi pahalanya setengah. Begitu memang, pahalanya dapat setengah. Anda misalnya sholat tarawih malas berdiri, habis makan kenyang, duduk aja lah, boleh. Tapi kalau sholat fardu harus berdiri. Bagi yang mampu berdiri, yang nggak mampu boleh duduk. Yang nggak mampu. Nah, pas berdiri, Anda mata ini melihat ke tempat sujud, tangan seperti ini, lalu ketika mengucapkan Allahu Akbar berbarengan dengan mengangkat. Allahu Akbar. Ini di posisi tangan ini berada seperti berada di sini. Begini. Kemudian ini direnggangkan. Bukan dirapatkan, direnggangkan. Dan pas Anda mengucapkan Allahu Akbar, baru turunin. Jadi saya ulangi. Dari pertama mengucapin Allahu Akbar, baru turunin. Tangan kiri di atas pusat, bukan di pusat, di atas pusat. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Jadi begini, seakan-akan mirip. Sementara mata melihat pada tempat sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda baca doa iftitah sunnah. Bagi mazhab Maliki makruh. Kalau mazhab Maliki begini nih sholatnya. Allahu Akbar. Langsung aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mazhab Maliki. Dia enggak angkat tangan, enggak meletakkan tangan. Enggak baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah tanpa bismillah. Habis selesai amin, dia baca surat tanpa baca bismillah. Itu mazhab
Maliki. Kalau mazhab Syafi'i setelah Anda takbir meletakkan tangan kiri di atas pusat dan tangan kanan memegang tangan kiri, maka Anda disunnahkan membaca iftitah. Iftitahnya macam-macam. Kita pakai iftitah yang biasa kita baca. Habis baca iftitah, baru kita baca ta'awuz sunnah. Dia baca itu Pak. Habis itu baru baca Bismillah. Mazhab Syafi'i Bismillah ayat dari surah Al-Fatihah. Maka kalau orang tidak baca Bismillah dalam membaca surah Al-Fatihah, kata mazhab Syafi'i, maka tidak sah salat. Kata mazhab Syafi'i, karena dia ayat. Kalau mazhab Maliki itu bukan ayat, itu Bismillah. Tapi tetap 7. Saya beri contoh. Kalau mazhab Syafi'i ini, Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa itu Pak? 7. Itu mazhab Syafi'i dengan bismillah. Kata mazhab Maliki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa tuh? 7 juga. Gimana perbedaannya? Tetap 7 tuh mazhab Maliki. Nah, setelah Anda selesai membaca Al-Fatihah, maka sunnah membaca amin. Meskipun sendiri. Habis itu baru baca surat sunnah. Kalau Anda baca surat, jangan sungsang suratnya. Kalau baca kuliah, harus membaca berikutnya. Apa habis kuliah? Belum habis kuliah, ada lagi. Idza jaa. Di habis kuliah itu harus di bawahnya. Kalau enggak idza jaa, tabar, kulhu, al-falaq, an-nas. Jangan habis kuliah, al-hakumul. Itu namanya terbalik. Itu haram dalam mazhab Syafi'i. Anda dosa tapi enggak batal. Tapi Anda dosa. Kok bisa dosa? Karena Anda membalikkan susunan. Jadi SOP-nya dilarang. Maka kalau Anda baca Al-Hakumut, harus di bawahnya rakaat kedua. Wal asri. Apalagi? Wailul likulli humazatin lumazah. Atau baca Alam Tara. Atau Li'ilafi. Atau baca Ar-Ra'aita dan seterusnya. Sampai ke bawah. Jangan habis Al-Hakumut, baca Al-Qari'ah. Kebalik nggak tuh? Kebalik. Itu dosa itu pada mazhab Syafi'i. Nah, habis baca surat, baik yang imam ataupun yang sholat sendiri, setelah itu baru ruku. Allahu Akbar. Nah, rukunya ini begini, kata mazhab Syafi'i. Anda harus rata, tangan ini memegang kepada lutut dan dimiringkan begini. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Pas hamidah turunin, Anda boleh begini, Anda boleh begini. Tapi tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, kata mazhab. Kalau mazhab Hanafi boleh mau gerak begini juga boleh. Makanya ada orang salat itu di Masjidil Haram, dia pas ada HP-nya bunyi, dia angkat Pak. Gini. Saya kebetulan ada di belakangnya. Kan risih juga kan? Kita mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanafi. Mungkin mazhab Hanafi karena enggak pakai gerakan. Dia balas lagi Pak. Saya kadang-kadang dia, saya mau tendang aja tuh kan. Ini orang adabi sama Allah begini banget. Lagi sholatnya masih jawab WA. Kurang ajar. Nah, kalau sudah ruku nih, rukunya gini, baca tuh tasbih minimal 1 kali cukup. Sami'allahu liman hamidah. Anda boleh begini. Baru Allahu Akbar, ini dulu nih. Jangan ini dulu, kecuali yang sakit. Kalau ada orang sakit, saya kadang-kadang juga tangan dulu. Kenapa? Karena sakit. Saya kena saraf kejepit sekarang pas diperiksa dokter. Jadi kadang-kadang sulit. Tapi kalau bisa, ini dulu nih. Allah, ruku, apa? Lutut, kalau orang tahu bilang dengkul. Dan ini baru ke sini. Dan ini posisi yang merenggang, tapi rata begini. Semua ada 7 anggota badan yang harus menyentuh tanah. Pertama ini, 2 ini,
tiga ini. Dia begini posisi. Dia menyentuh. Jadi ada 7. Pas Anda sujudnya itu pas kena di sini, jangan cuma di sini. Pas di sini, di dahi. Allahu Akbar. Ini begini nih. Habis baca tasbih, kemudian Anda duduk di antara 2 sujud. Posisinya tangan begini dalam mazhab Syafi'i. Dalam posisi sama. Bukan begini atau begini. Tapi begini, sama, rata. Habis baca doa, karena dalam sholat itu doa. Lalu kemudian sujud lagi. Ini habis selesai sujud kedua, Anda bangun harus duduk istirahat. Jalsatul istirahat. Allahu Akbar dulu, ini dapat sunan. Baru kemudian tangan tendangin. Allah, pegang sini, al-i'timad. Sunnah. Allahu Akbar, kaki kedua bisa diangkat. Langsung gitu. Bisa dipahami nggak? Ini soal mazhab Syafi'i. Nanti pas ketika duduk tahiyat akhir, kalau dalam mazhab Hanafi begini aja cukup. Duduknya. Tapi mazhab Syafi'i harus seperti ini. Posisinya. Nah, posisinya seperti itu, kemudian tangan Anda di sini, tangan ini mengepal. Telunjuknya di irsal. Di irsal itu artinya apa? Dibiarkan dia seperti ini. Jadi bukan begini, tapi begini. Irsal namanya. Nah, setelah ketika Anda baca tasyahud, ini adalah wajib rukun. Lalu pas asyhadu alla ilaha illallah, angkat. Mata Anda yang tadi ngelihat ke tempat sujud itu begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Lihat. Langsung lihat ke apa ini namanya? Telunjuk. Habis itu telunjuk ini dikasih ke kanan dikit. Anda mata tetap ngelihat ke sini. Sampai selesai. Pas selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu versi. Atau kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya di mana? Kalau yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihabisin dulu. Kalau yang kedua opsinya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Harus rata. Baru kemudian Anda mengusap. Mengusap ini sunnah. Tapi kalau Anda misalnya Anda pas salam, habis salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Anda kentut, udah, jangan lagi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, udah kan? Udah, jangan lagi Anda kedua. Kalau Anda salam kedua, Assalamualaikum, batal. Kenapa Anda batal? Karena Anda kentut dalam sholat. Ngerti nggak sih? Anda masih sholat tuh, Anda kentut, batal ya kentut. Tapi kalau Anda tidak salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, wajib deh. Anda tahan kentut dan tentu nggak bisa ditahan, keluar, udah selesai karena Anda sudah selesai sholat. Nah, salam pertamanya itu yang wajib itu selesai. Salam kedua sunnah. Tapi Anda langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi, batal Anda. Anda berarti kentut dalam sholat. Jadi harus tahu fikihnya, jangan sembarangan. Yang kedua, kalau Anda jadi makmum, ada imam, pas salam itu, imam dulu selesai, baru Anda salam. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru Anda, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pas imam pertama Anda langsung ikuti. Selesai dulu salam imam kedua, baru Anda ikuti salam. Karena waktu kita nggak banyak, ya, ini udah waktu pas isyraq nih. Nanti kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi terkait dengan persoalan ini. Saya pikir karena sudah waktu isyraq datang ya, kajian kita terkait dengan bagaimana sholat dipahami di dalam surat Al-Baqarah kita anggap selesai. Meskipun masih ada poin-poin penting tuh. Ada fungsi sholat, ada tujuan sholat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.